Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sutiono. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Ya, senang sekali kali ini bersama saya yaitu Apoteker Retno Wulandari. Kita bertemu di podcast Rumah Sakit Dr. R. Sutiono Blora, yaitu dengan tema yang saat ini sedang trending, yaitu gangguan ginjal akut pada anak. Nah, tentunya saya tidak sendiri, sahabat Sutiono. Tentunya di sini saya ditemani dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Suciati, spesialis anak. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Apa kabar, dokter, hari ini? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum, sahabat Sutiono. Iya. Dokter, terima kasih atas kehadirannya di sini, bisa berbincang dengan saya, bisa berbincang dengan kita semua. Dok ya, cukup banyak sekali di sini, apalagi ini ada kasus yang seperti ini ya dok ya, seperti gangguan ginjal akut gitu ya pada anak-anak. Nah, sebelum kita memulai perbincangan kita pada pagi hari ini ya dok, mungkin diawali dengan perbincangan yang tidak ke gangguan ginjal dulu, maksudnya ke gangguan ginjal akut pada anak dulu gitu ya dok. Saya ingin tahu ini dok, untuk sebenarnya kalau dulu gitu ya, saya tahunya itu gangguan ginjal itu terjadi pada orang dewasa, pada lanjut usia istilahnya seperti itu. Karena kalau orang lanjut usia itu kan istilahnya sudah banyak, misalnya ada sakit sedikit minum obat gitu ya. Kalau minum obatnya itu terlalu sering, mungkin gaya hidupnya juga istilahnya tidak bagus, kurangnya air putih, kurangnya olahraga, begitu ya dok. Kalau sekarang ini terjadi pada anak-anak gitu ya, mungkin kalau dulu memang ada kasusnya, tetapi tidak se-booming sekarang gitu ya dok. Mungkin 2 bulan terakhir lah ya dok, ini kok banyak sekali terjadi pada anak-anak. Nah sebenarnya untuk gangguan ginjal akut ya dok, pada anak itu apa sih dok? Ya, memang gangguan ginjal akut itu tidak hanya terjadi pada dewasa ya. Ini juga memang dari dulu terjadi juga pada anak-anak. Cuman memang kasusnya tidak familiar gitu. Jarang kita dengar sepertinya. Padahal ya memang terjadi juga pada anak-anak. Dan kenapa ini jadi booming? Kenapa ini jadi kita sering banyak yang membahas, karena kasusnya itu melonjak drastis gitu. Biasanya misalnya kalau kasus sebelumnya itu sekitar 1-2 gitu, ini tiba-tiba ratusan dalam 1-2 bulan itu ratusan. Dan angka kematiannya cukup tinggi. Jadi suatu yang harus kita perhatikan, ini kenapa kok tiba-tiba jadi melonjak gitu ya. Nah, kalau gangguan ginjal akut pada anak itu sebenarnya kan memang karena hilangnya fungsi ginjal yang terjadi secara mendadak. Jadi mengganggu dari fungsi ginjal dan tiba-tiba. Dan pada kasus ini tiba-tiba terjadi dalam 2 bulan ratusan dan angka kematian cukup tinggi. Makanya dari pemerintah juga mencari tahu ini kira-kira kenapa seperti itu. Untuk penyebabnya sendiri dok, kalau untuk ke orang dewasa mungkin kalau orang awam atau kita semua juga tahu gitu ya, karena penggunaan obat-obatan yang mungkin terlalu lama dan terlalu sering gitu. Terus kalau misalnya anak-anak itu yang menjadi penyebab utamanya itu apa ya dok? Sebenarnya sih sama saja ya, antara gangguan ginjal pada anak dan dewasa itu penyebabnya memang karena misalnya istilahnya kalau di kedokteran itu ada prerenal atau kejadiannya sebelum ginjal, misalnya karena demam, karena dehidrasi seperti itu, atau di renal atau di ginjalnya. Di ginjalnya misalnya kalau anak-anak itu ada yang namanya sindrom nefrotik, mungkin di dewasa juga ada ya. Atau kelainan-kelainan lain yang ada di ginjal. Kemudian ada yang namanya postrenal atau setelah ginjal kejadiannya, terjadi sumbatan di setelah ginjal sehingga aliran ginjal keluar itu tidak baik, yang akhirnya terjadi gangguan ginjal. Nah, yang kita
pertanyakan kalau pada kasus ini tuh kenapa kok tiba-tiba banyak. Nah, itu yang kemudian jadi istilahnya perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan, dari IDAI mencari tahu ini penyebabnya apa. Dan kita juga memang kemarin sempat berpikir bahwa apa ada hubungannya dengan COVID karena kita sedang masa pandemi seperti itu. Tapi ternyata dari hasil dari Kemenkes yang pernah disiarkan kemarin juga tidak mengarah ke sana, dan yang dilihat itu ternyata seperti yang ada bulan Agustus, itu sekitar Agustus di Gambia itu, di sana ada kasus karena penggunaan obat misalnya sirup paracetamol itu. Dan kemudian setelah dicari tahu ternyata yang di Indonesia pun setelah diteliti lebih cenderung ke arah sana karena zat-zat pelarut yang ada pada sirup itu. Iya, jadi sirup obat-obatan. Jadi bukan karena paracetamolnya ya, Dok. Bukan. Kalau selama ini kan kita taunya kalau di media sosial atau apa itu karena paracetamolnya nih yang menyebabkan gangguan ginjal akut pada anak gitu ya. Tapi karena zat pelarutnya tersebut. Jadi bukan karena obatnya gitu ya, bukan karena zat aktifnya. Karena selama ini juga istilahnya para ibu-ibu, para orang tua itu kan kalau anaknya sakit gitu ya, demam, pilihan pertama pasti paracetamol, dan itu pun dalam bentuk sirup gitu ya, Dok. Untuk sekarang ini kan kita pasti takut gitu ya, aduh mau ngasih apa. Kalau batuk pilek juga istilahnya juga bingung juga, pasti kan ada kandungan paracetamolnya seperti itu. Nih berarti bukan karena paracetamolnya, tetapi karena zat aktifnya itu tadinya, Dok. Karena pelarutnya pelarutnya iya, bukan zat aktifnya. Kalau kemarin itu yang dari Kemenkes itu disampaikan bahwa ada pelarut yang ketika tercemar itu ada dengan ethylene glycol, dan di ethylene glycol itu jadinya itu yang menyebabkan gangguan ginjal pada anak. Kalau yang dari Kemenkes itu. Terus kalau misalnya gini, Dok, kalau kemarin kan sudah kita tahu bahwa pertama mungkin ada batuk pilek gitu ya. Kalau anak batuk pilek, terus anak itu demam gitu ya, terus ada istilahnya kencingnya berkurang, volume air kencingnya itu berkurang. Nah, itu yang harus atau menjadi tanda-tanda dari gangguan ginjal pada anak. Nah, apakah kalau misalnya sudah anak itu demam, misalnya sudah berapa hari gitu, apakah itu yang menjadi istilahnya warning bagi orang tua harus segera memeriksakan kesehatan ginjalnya atau bagaimana nih, Dok? Ya, kalau demam sih pada semua anak juga mungkin masih terjadi demam ya. Cuman yang untuk kondisi gangguan ginjal pada anak ini terutama yang kita harus perhatikan memang jumlah kencingnya. Jadi kalau misalnya ada anak demam atau ada anak diare, ada anak batuk, tapi terus kemudian anaknya tidak kencing atau kencingnya berkurang dari biasanya. Nah, seperti itu jika terjadi hal seperti itu bisa dibawa periksa ke tenaga kesehatan terdekat. Jadi misalnya anak nih biasanya 4 jam sekali dia kencing gitu, tiba-tiba dia 6 jam nggak kencing-kencing. Nah, silakan coba dibawa. Apalagi kalau dia disertai demam, diare seperti itu, nanti kita bisa cek apakah ada kemungkinan ke arah sana atau kekurangan kencingnya itu hanya karena dehidrasinya saja belum sampai ke ginjal gitu ya, Dok. Jadi memang sahabat Sutiono, memang yang harus diwaspadai itu tadi ya, terutama berkurangnya volume kencing nih, Dok ya. Nah, terutama itu yang istilahnya kalau sekarang ya kita harus waspada semua ya. Mungkin karena batuk, pilek atau diare itu segera diperiksakan mohon gitu ya, Dok ya. Terus kalau itu tadi kan dari gejalanya gitu ya, Dok, gejala yang spesifik. Terus untuk pencegahan dari gangguan ginjal terutama pada anak itu seperti apa nih, Dok? Ya, untuk pencegahannya memang kan sesuai dengan penyebabnya. Penyebab dari gangguan ginjal itu kan yang bisa tadi dari prerenal atau sebelum ginjal, yang salah satunya memang diare, demam, yang dehidrasi seperti itu. Berarti kita harus mengatasi demamnya, diarenya, jangan sampai terjadi dehidrasi sehingga mengganggu fungsi ginjal. Kalau misalnya anak dengan
sindrom nefrotik atau penyakit lain yang anak punya dikontrolkan rutin, tetap harus minum obat rutin sesuai dengan petunjuk dokter. Nah, kadang-kadang ini yang punya sindrom nefrotik itu merasa, wah, minum obat ini udah enak kan, terus nanti berhenti sendiri, minum obat sendiri. Kalau misalnya ada keluhan lagi, nah seperti itu juga sebaiknya jangan dilakukan. Intinya kalau misalnya kita ada pasien dengan demam, yang pasti minumnya harus cukup. Minumnya harus cukup, jangan sampai terjadi dehidrasi. Kalau memang kok misalnya muntah terus, intake-nya sulit, atau kelihatan anaknya lemes, nah itu kan sudah mulai tanda-tanda dehidrasi, bisa dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat. Kalau untuk pertama kalinya dok, kalau orang tua gitu ya, kalau anaknya panas gitu, kan kita mesti bingung ya dok, mau bagaimana, apalagi ini ada kasus yang seperti ini, itu kita bisa istilahnya swamedikasi kalau di obat ya, di swamedikasi kita berikan obat dulu atau kita harus segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat gitu dok? Sebenarnya kalau demam itu kan sebenarnya bukan musuh ya. Demam itu bukan musuh anak-anak, karena sebenarnya demam adalah metode tubuh untuk melawan kuman. Jadi membantu anak untuk menghilangkan kuman-kuman dengan meningkatkan suhu tubuh. Jadi sebenarnya bukan musuhnya. Yang jadi masalah adalah ketika nanti demam, khawatirnya kejang, seperti itu. Yang paling banyak kan seperti itu ya. Atau ketika demam anaknya rewel. Nah, jadi penanganan awal yang pasti yaitu tadi, harus minumnya cukup. Ketika demam dia harus minumnya lebih banyak dari biasanya. Karena ketika demam metabolismenya lebih tinggi, jadi kebutuhan cairannya juga lebih tinggi. Dan kalau untuk obat-obatan, memang sempat yang waktu itu sama sekali tidak disarankan untuk menggunakan sirup ya. Kalau saat ini memang sudah mulai ada edaran dari Kementerian dan Badan POM, ada beberapa yang bisa kita gunakan. Tapi yang utama yaitu dari anaknya tadi minta untuk minum yang banyak, terus boleh dikompres. Dikompres dulu. Kalau kompres itu ya dok, oke. Misalnya kalau kompres, kalau anak-anak itu kan disuruh minum air putih terutama ya dok, itu kan susah sekali. Kalau misalnya bisa diganti dengan susu atau minuman manis seperti itu, apakah masih boleh atau boleh? Malah justru itu kalau misalnya bayi kan minumnya memang bukan air putih ya. Jadi sebenarnya cairan dalam bentuk apapun yang biasa dikonsumsi, misalnya kalau bayi ya khususnya ASI-nya yang diperbanyak gitu. Kalau misalnya anak-anak yang masih masa masih itu kan kita juga masih banyak konsumsi susu ya. Nah, kalaupun bukan ASI, bisa susu formula seperti itu, susunya yang diperbanyak boleh, atau air putih atau minuman yang lain juga boleh. Terutama minumnya nih dok, untuk mencegah dehidrasinya. Berarti dengan misalnya kalau anak panas jangan panik gitu ya, kita berikan cairan istilahnya susu atau pokoknya minumnya yang banyak dan juga kompres itu tadi ya dok. Sementara untuk pencegahannya yang bisa dilakukan mungkin untuk anak-anak seperti itu nih dok. Kalau ketika demam seperti itu, jadi tidak langsung obat diberikan, tapi coba dari ini dulu, anaknya di kompres itu tadi. Ya, kalau misalnya untuk urgennya, istilahnya kalau kita harus ini segera dibawa nih ke rumah sakit gitu ya, atau ke fasilitas kesehatan, itu dengan keadaan seperti apa dok? Pada saat anak seperti apa? Terutama kalau misalnya kita ada tanda-tanda kegawatan ya. Tanda-tanda kegawatan itu apa? Misalnya ada kejang, ada penurunan kesadaran, ada tanda dehidrasi misalnya sudah lemes seperti itu bisa dibawa langsung ke unit gawat darurat. Tapi kalau misalnya pada anak-anak secara umum, kalau misalnya demam, memang misalnya anak yang masih kurang dari 1 tahun, terutama yang kurang dari 1 bulan itu harus segera periksa kalau begitu demam. Kalau yang kurang dari
yang balita itu mungkin kalau misalnya panasnya tinggi sekali, misalnya sampai 39, 40 gitu, boleh dibawa periksa segera. Kalau misalnya masih 37,5, 38 gitu, silakan coba diberikan ASI, terapi tadi air sama kompres seperti itu. Nanti kalau misalnya tidak ada batasan kalau sudah panas berapa hari nih, gitu ya harus dibawa kayak gitu, Dok? Kalau panas sebenarnya sih kalau misalnya anak panas itu tidak batasan harinya ya, walaupun di awal kalau misalnya dia sudah ada kejang penurunan kesadaran kan memang bisa ada lemas, tanda dehidrasi juga bisa. Intinya kalau misalnya ada tanda kegawatan silahkan segera. Kalau tidak ada, lihat suhunya. Kalau suhunya tinggi silahkan juga segera. Kalau misalnya suhunya masih di bawah 38, dia sekitar 38 seperti itu, boleh dicoba dikompres sama terapi tadi air yang kompres. Iya, air yang banyak. Berarti kita tidak perlu panik ya Dok menghadapi istilahnya yang sedang booming. Memang ya para orang tua pasti tidak memungkiri ya, pasti takut karena menyerang pada anak-anak gitu ya, terutama gagal ginjal ini kan mungkin tingkat kematiannya cukup tinggi gitu ya pada bulan-bulan ini. Dan istilahnya kalau kemarin juga saya pernah dengar dari Dokter Piprim atau yang dari IDAI itu kan yang ketiga kakaknya minum obat, yang adiknya yang terakhir tidak minum, tetapi yang terkena gagal ginjal atau gangguan ginjal akut malah yang anaknya yang terakhir. Jadi bukan karena obat sirupnya, mungkin karena ada penyakit lain. Ya mungkin kan yang terjadi saat ini kan gangguan ginjal itu tidak melulu karena kasus yang sekarang. Jadi mungkin yang memang ada kecenderungan menjadi gagal ginjal, ada yang memang karena obat-obatan yang dengan pelarut yang tercemar tadi, ya juga ada gitu. Jadi kita memang kan masih mencari tahu. Tapi kalau dari belum semuanya, tapi dari beberapa yang sudah diambil pemerintah sampelnya lebih kecenderungan ke arah obat, tapi bukan obat aktifnya tapi pelarutnya gitu ya, karena melebihi ambang batas mungkin ya Dok yang diperbolehkan. Mungkin ada lagi Dok yang perlu istilahnya disampaikan kepada kita semua sahabat Sutiono ini mengenai gangguan ginjal akut ini, terutama pada anak-anak ini Dok? Ya tetap yang pasti kita harus waspadanya. Kalau misalnya anak kita demam, ada diare, kita harus rajin-rajin melihat anaknya ada kencingnya berkurang atau tidak. Misalnya biasanya tiap 4 jam sekali sudah kencing, pampersnya basah. Kalau misalnya dia pakai diapers gitu ya, kok ini kok masih belum? Nah itu kita bisa mulai pikirkan apa jangan-jangan ini ada gangguan ginjal. Atau kita juga bisa memberikan yang itu tadi, ASI-nya diperbanyak kalau misalnya dia lagi demam, air putih atau susu lebih banyak seperti itu. Kompres itu tadi. Kompres ya. Jadi yang kalau misalnya intinya kalau misalnya ada tanda kegawatan, ada kencingnya tidak keluar atau berkurang jumlahnya, silakan diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, mungkin itu tadi sahabat Sutiono gitu ya. Jadi jangan khawatir atau jangan terlalu resah gitu ya, karena tadi sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Dokter Suci, spesialis anak gitu ya. Penyebabnya itu atau yang perlu diwaspadai dari orang tua itu mungkin kalau demamnya mungkin lebih dari 37 ya Dok ya, 37,38. Nah itu terus juga volume kencingnya yang memang berkurang. Nah itu perlu waspada bagi kita semua gitu ya. Para orang tua bisa langsung istilahnya ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi jangan sampai nanti terjadi keterlambatan gitu ya, jangan sampai terlambat. Jadi yang perlu diwaspadai itu. Terus juga untuk mengatasi demam gitu ya pada anak, tadi sudah dijelaskan juga oleh Dokter Suci bahwa bisa
dengan menggunakan cairan susu misalnya ya dok, minumnya yang banyak supaya menghindari dehidrasi, dan juga bisa dengan kompres gitu ya. Kalau untuk obat-obatan, parastamol dan lain sebagainya, itu kalau kemarin di pemberitaan memang cukup banyak sekali. Itu yang menyebabkan bukan zat aktifnya, ngaten nggih dok, tetapi yang menyebabkan adalah cemaran pelarutnya. Ya, cemaran pelarutnya atau istilahnya pelarutnya itu melebihi ambang batas yang diperbolehkan. Nggih, mungkin ampun nggih dok, itu saja nggih. Terima kasih Dokter Suci sudah bergabung bersama kita, gitu ya, memberikan istilahnya sedikit pencerahan gitu ya dok, biar tidak terlalu resah sahabat Sutiono semua. Nih, mungkin di sini kita sudah sampai di penghujung acara sahabat Sutiono. Terima kasih Dokter Suci. Sebelum kita tutup, nanti akan saya berikan kesimpulan ya. Untuk deteksi dini gangguan ginjal, tadi nih dok, berkurangnya volume urin, terutama pada anak-anak, nah itu harus segera kita bawa, istilahnya anak-anak harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat gitu, berada di atau dibawa ke unit gawat darurat. Ngerti gitu dok? Mungkin itu saja sahabat Sutiono. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berguna atau memberikan informasi yang cukup berguna bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.